Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Hermayanti, NIM 201933179, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Saya semester 3. Di sini, di video kali ini saya akan mereview mengenai tugas modul, tugas dari keterampilan bahasa Indonesia, mengenai tugas modul. Mata pelajarannya yang ada dalam modul ini pendidikan kewarganegaraan, tetapi modulnya bertemakan pembelajaran bahasa Indonesia tema 1, diriku, subtema 1 untuk keterampilan berbicara siswa kelas 1 SD. Nah, yang pertama ini ada covernya seperti ini. Ini modul ini dibuat dengan ukuran kertas A3 dan ukuran teks atau tulisannya itu 14. Setelah cover ada prakata. Prakata ini seperti halnya kata pengantar kalau di dalam karya tulis ilmiah itu. Nah, biasanya berisikan tentang rasa syukur dan rasa terima kasih penulis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Bapak dosen yang telah memberikan bimbingan sehingga modul ini dapat berjalan dengan baik. Setelah prakata terdapat daftar isi. Nah, guna daftar isi ini untuk mempermudah pembaca mencari apa yang ingin dicari dalam modul ini, atau dalam daftar isi juga dapat dibilang semua yang tercangkup dalam modul itu akan tertera pada daftar isi. Setelah daftar isi ada peta konsep seperti ini, peta konsepnya, di mana dalam judul ini bertuliskan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ini judul yang saya dapat dalam pembuatan modul. Ini nanti dikaji dalam aspek bahasa Indonesia. Yang satu dikaji dengan tujuan membaca, kedua kosakata, ketiga ada struktur, keempat menulis, kelima pragmatis, dan yang terakhir apresiasi sebuah karya. Setelah peta konsep, selanjutnya ada tujuan dari modul ini terdapat 6 ya tujuan, di mana ada tujuan membaca untuk siswa mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau tidak langsung, memahami ide serta dapat mengungkapkan makna dalam bacaan secara utuh. Untuk tujuan kosakata yaitu agar siswa lebih memahami kosakata dengan jelas dan agar siswa lebih bisa memaknai kosakata yang baik dan benar dan tidak bertele-tele tentunya. Yang ketiga, tujuan struktur, agar siswa memahami struktur dasar bahasa serta dapat menerapkannya dalam kalimat yang baik dan benar. Tujuan menulis, siswa dapat menulis sebagai bentuk pemahaman. Tujuan pragmatik, perkembangan di mana anak dapat mengungkapkan pemahaman dan idenya ke dalam sebuah cerita. Yang terakhir, tujuan apresiasi karya, di mana peserta didik atau siswa ini dapat menilai, menghargai hasil karya orang lain dan dapat mengerti tujuan karya itu diciptakan. Setelah tujuan, di bawah ini ada kompetensi inti atau KI. Di sini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama maksudnya menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Setelah itu ada kompetensi dasar atau KD. Di sini ada 4 juga. Yang pertama 1.2 menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang 2.2 melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari di rumah. Yang 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang ke-4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada petunjuk belajar. Ini petunjuk belajar bagi siswa, dan yang bawah ini petunjuk belajar bagi guru. Setelah itu langsung ke materinya.
Di sini nanti ada 6 materi. Materi yang pertama itu ada membaca, nanti disajikan sebuah teks cerita seperti itu. Metode yang digunakan menjawab pertanyaan, evaluasinya siswa menjawab pertanyaan yang telah didapat dengan baik dan tepat sesuai pemahamannya terhadap teks yang telah ia baca. Untuk materi kedua kosakata itu nanti disajikan juga sebuah teks, namun metode yang saya pilih pertanyaan menggali, di mana evaluasinya siswa menjawab atau melengkapi. Materi yang ketiga yaitu struktur, ini juga disajikan sebuah teks. Evaluasinya terdapat beberapa soal struktur kata. Jadi nanti siswa itu terdapat 1-2 kata, nanti siswa akan menguraikan kata tersebut sehingga terbentuk struktur katanya dengan tatanan yang jelas. Yang keempat ini ada materi menulis, juga disajikan sebuah cerita, namun metode yang saya pilih menceritakan kembali sehingga siswa akan evaluasinya, siswa menulis ulang cerita yang telah didengar dengan baik dan benar, sehingga siswa akan menulis kembali teks tersebut dan kemampuan menulis otomatis akan berkembang dalam materi ini. Yang kelima, ada materi pragmatik. Metode yang saya gunakan percakapan, nanti juga disajikan sebuah teks, siswa menjawab pertanyaan atau melengkapi dialog dalam pertanyaan tersebut. Yang keenam, materinya apresiasi. Ini nanti saya memilih karya puisi. Saya menyajikan sebuah puisi singkat. Nanti siswa akan menilai dia suka atau tidak bagaimana puisi itu, sehingga siswa kita ajarkan untuk menghargai karya orang lain. Dan yang terakhir yang terdapat dalam modul yang saya buat ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini nanti tertera tema berapanya, subtemanya juga tertera di sini, kompetensi inti, tujuan pembelajarannya, dan karakter siswa yang dihadapkan. Oke kawan-kawan, sekian review modul yang saya buat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan atau pengucapan kata yang kurang jelas maupun kesalahan dalam pengucapan kata, saya sendiri mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.